Oke, baik, selamat pagi, siang, atau malam. Namun kita ada di malam hari, kali ini ada yang berbeda dengan kondisi kita. Selamat siang ataupun dimanapun kalian berada ya Sob. Seperti saya bilang tadi, kali ini saya bersama salah satu mungkin ex anak SMA, bukan ex apapun. Jadi di sini saya ada punya kakak Sob-sob semua yang di rumah ataupun dimanapun kalian berada. Di sini saya sama kakak boleh perkenalkan diri. Halo, namaku Cikita Ravenska Mamisa. Igli banget ya. Kalian bisa manggil aku Cika. Aku anak SMA. Aku masih 17 tahun by the way. Iya, percaya. Iya, 17 tambah 12 tahun. 17 tahun, 12 tahun, 29. Betul, tapi looks like tidak terlihat kan? Iya kak, iya. Oke. Jadi sob-sob semua, di sini kita akan membicarakan bagaimana keadaan zaman kakak Cika SMA dengan saya ke gua pas SMA. Tapi di sini sebelumnya kakak SMA di mana dulu? Aku di SMA namanya Semansacil. Semansacil. SMA 1 Cileunyi, anjay. Cileunyi itu di mana deh? Aduh. Pokoknya di Bandung deh pokoknya. Barudak. Barudak, anak Barudak. Bukan SMA 1 ya, tapi SMA 1 Cileunyi. Jadi SMA 1? Iya, SMA Negeri 1 Cileunyi. Oh. Cileunyi itu nama daerahnya. Kayak apa ya kalau di sini ya? Kalau di Jakarta itu apa? Jadi gini, aku kan jadi Cileunyi itu kan termasuk Kabupaten Bandung ya, Say. Tapi SMA aku adalah SMA terbaik Kabupaten Bandung. Favorit. Sekabupaten ya, tapi ya mohon maaf ya. Oke. Anak kabupaten nih, Bos. Bandung tapi tetap. Oke, Barudak ya, Barudak. Oke, kakak. Ini kita kan akan melakukan perbandingan nih, Kak. Zaman Gen Z, kakak milenial loh. Milenial akhir. Mepet Gen Z. Beneran, aku kan 96. Ya. Masuk milenial, tapi kalau udah 97 udah Gen Z. Oke. Ya, milenial lah ya, masih milenial. Ya, masih bisa dibilang milenial. Oke, kakak. Pada zaman kakak milenial nih, sebagai milenialis, apakah kakak punya apa ya? Sudut pandang yang berbeda tentang Gen Z di SMA? Punya nggak? Gen Z-nya Gen Z mana dulu? Gen Z seumuran kalian kah atau Gen Z seumuran kalian ya? Ada satu yang aku shock sampai sekarang. Culture shock karena di zaman aku tuh nggak ada kayak gitu. Apa? Pacaran RP role play. Itu RP ya Allah. Diri, aku tahu dari salah satu temanmu. Terus? Dan dia juga melakukan itu. Siapa sih? Adalah pokoknya. Siapa sih? Aku shock berat karena itu mohon maaf ya, tidak merendahkan anak Gen Z, mohon maaf sebelumnya, tidak merendahkan yang melakukan. Tapi kalau buat aku pribadi, di zaman aku, nggak masuk akal. Pacaran sama yang kita nggak tahu siapa itu orangnya. Itu, jadi katanya, ini aku coba tanya ke kamu ya, sebagai pelaku Gen Z sekarang ya. Tapi aku bukan pelaku. Kamu bukan pelaku, tapi tahu ada RP itu tahu. Kan? Itu tuh gimana sih? Apakah itu beneran pacaran sama orang yang kita nggak tahu atau gimana? Jadi gini, Kak. Sebagai manusia berakal dan pikir, menurut aku tuh itu sesuatu statement yang lumayan kurang banget. Di zamanmu juga? Di zaman aku, kayak mereka tuh kayak nggak ada aja gitu. Cowok, cewek kan banyak nih. Kenapa harus pilih kayak gitu ya? Mungkin mereka mencarinya apa ya? Nggak tahu deh. Aku juga nggak tahu. Aku nggak pernah melakukan soalnya. Nggak, aku mau nanya. Esensinya melakukan seperti itu, bukan kamu, mungkin teman-teman yang lain, itu apa? Karena kita berpacaran yang kita juga nggak tahu jenis kelaminnya apa, nggak tahu orang mana, umurnya berapa, dan kita bisa menyukai orang itu. Apa yang disukain dari perilaku berpacaran role play itu? Nah, aku penasaran. Jujur, kalian yang main RP, saya tanya kembali, apa esensi kalian gitu loh. Saya nggak tahu nih kalau kayak gini, jujur. Statement unpopular opinion, unpopular opinion. Orang-orang
yang main RP stress, unpopular opinion. Oke. This one no offense, oke? Jadi, Tapi itu lagi di kalangan kamu masih hype nggak sih Enggak. RP itu? Udah enggak ya? Udah Berarti tapi sempat ada. sempet ada hype banget. Kalau di zaman aku itu misalkan kita ketemu stranger di online, tapi kita tuh harus tahu dia siapa. Iya. Minimal kita cari tahu. Kalau zaman aku kan belum ada Instagram. Di Facebooknya kita cari tahu orang mana, tinggal di mana gitu. Kan zaman aku tuh video call jarang ya. Yang punya HP, yang punya kamera depan tuh orang kaya zaman dulu aku SMA. Jadi carinya kita lewat Facebook. Dan kita tuh harus tahu dia siapa. Dan kita tuh nggak bisa pacaran sama yang stranger yang kita nggak tahu wajahnya orang mana gitu. Menurut aku itu aneh. Menurutku di zamanku ya. Aku minta maaf banget sama yang melakukan itu. Tidak ada penghinaan, tapi itu di zamanku. Apakah di zamanku menurut kamu normal kah? Normal sih Kak. Rasional lagi dan lagi. Aduh. Tapi Kak, tapi kan Kakak tadi nyebut Facebook segala macam. Berarti Kakak pernah dong nyari cowok di Facebook? Pernah. Gimana tuh ceritanya? Dulu tuh zaman, kalau kalian tuh TikTok, Instagram ya sekarang ya. Platform sosial medianya. Kalau zaman aku tuh dulu Facebook dan Friendster. Nggak tahu Friendster kan? Nggak tahu. Nah, Friendster tuh lebih old lagi dari yang namanya Facebook. Nah, tapi sekarang Friendster udah nggak ada. Terus di Facebook udah tahu dong. Tahu. Nah, dulu tuh hype banget tuh Facebook. Terus kita suka cari-cari orang yang random-random gitu. Kadang-kadang orangnya tuh kirim message di wall namanya, tahu nggak? Nggak tahu istilah wall ya? Nggak tahu. Jadi kalau misalkan nih, kamu mau kenalan sama aku. Kamu ke profile aku dan kamu chat aku di wall, di dindingnya. Kayak billboard gitu. Mirip kayak gini. Kalau di Instagram, kamu buka profile aku, kamu komen fotoku. Oh. Tapi ini nggak ada fotonya. Ya cuman wallnya aja. Jadi di bagian profile gitu. Di profile kamu bisa langsung komen aku. Terus? Kayak X lah. Oke. Iya, dulu di Facebook tuh terkenalnya kita chat wall. Jadi saling ngechat di dinding masing-masing di Facebook. Terus kita juga dulu, aku nggak tahu ya zaman kamu gimana ya. Zaman aku tuh dulu yang punya handphone, punya kuota tuh bener-bener gak ada, jarang. Yang punya kuota tuh orang kaya raya banget. Jadi kita kalau online tuh harus ke warnet. Warung internet. Ya, warung internet. Kalau zaman sekarang mungkin warnet main game kan. Kalau zaman dulu orang-orang pada main Facebook. Buat nyari. Dan aku dulu pernah kenalan, tapi nggak sampai pacaran ya, cuman kenalan deket. Ya aku lihat wallnya, dindingnya segala macam, ternyata ya usianya beda 8 tahun sama aku, kayak gitu-gitu sih. Tapi kalau pacaran dari Facebook tuh nggak pernah. No. Nggak pernah. Oke. Tapi Kak, jujur nih ya, kita bahas lagi tuh kayak RP tadi. Boleh. Tapi menurut Kakak itu menjadi sesuatu yang normal nggak buat anak-anak sekarang? Iya. Menurut Kakak sebagai milenial? Iya, mohon maaf ya, menurutku nggak normal. Mohon maaf, ini jangan ada yang tersinggung karena menurutku gimana? Ini imagine aja ya, membayangkan. Kamu makan makanan yang kamu nggak tahu tapi kamu ngerasa kenyang. If kamu lapar, terus kamu makan tapi kamu nggak tahu apa yang kamu makan. Make sense gak? Enggak. Iya kan? Manusia juga gitu. Kita mau kenalan sama jodoh kita nggak tahu wajahnya, kita nggak tahu suaranya, kita nggak tahu dia asli mana, orang mana, backgroundnya apa, sekolahnya apa, terus kita bisa cinta sama orang itu. Aneh nggak menurutmu? Kalau menurutku aneh ya. Aku nggak tahu apa anak zaman sekarang mungkin tingkat kepercayaan dirinya kurang kah sampai harus bisa melakukan role play gitu. Menurutmu gimana? Aku sih no. No juga. No. Karena Kak, jadi aku punya teman. Itu dia gila banget main RP. Kakak kalau tahu ada yang namanya platformnya itu Wattpad kalau nggak salah. Wattpad. Di situ lu gila-gila banget tuh. Wah, nggak jelas demi Allah. Itu Kak, dia sampai apa ya? Dia kayak berbuat satu hal yang tabu di situ. Dan aku tahu, wah aku kata-katain goblok lu beneran. Oh my god. Masalahnya dia tuh sampai melakukan yang bisa dibilang tabu gitu ke orang role play itu, dan dia menyesal dan ending. Aku nggak mau main RP lagi, aku segala macam tidak tahu. Nah, udah, aku mengeluarkan fakta-fakta yang paling realistis aku. Ya lu sih lagian bego. Iya. Apa mungkin karena kurang kepercayaan diri ya? Bisa makanya jadi, mereka bisa jadi, melakukan itu. Bisa jadi. Karena Kak, dari apa ya? Dari Gen-Z yang sekarang tuh kita kayak gak pernah dapet yang namanya support, afirmasi gitu. Kita we need some affirmation to
bring apa ya? Confident. Kayak kayak kita mau maju ke depan aja tuh udah banyak dapat hujatan, makian segala macam. Ngomongin kita mau maju ke depan di zaman kakak, pada saat teman-teman kakak atau kakak mau maju ke depan, itu dapatnya affirmation apa sebuah apa ya? Hujatan segala macam. Tergantung sih, tapi kalau zamanku kan sosial media tidak semarak sekarang dan tidak sebesar sekarang kan. Ya kita tidak pernah merasakan, mungkin beberapa orang, tapi kalau zamanku tuh tidak merasakan yang namanya hujatan lewat sosial media. Tapi secara langsung? Secara langsung ada, tapi tidak se-impact dan sedampak kalau kita di sosmed kan. Sosmed tuh nih, kamu dihina sama temenmu, sama yang di sosmed lebih sakit hati di sosmed kan, ya kan. Jadi lebih, kalau zaman aku nggak tahu ya, tiap milenial zaman aku tuh beda-beda. Tapi kalau zamanku tuh orang-orangnya lebih pada berani, karena ya ada support sistemnya secara langsung dan sosial media belum berkembang seperti kayak sekarang gitu. Gitu sih, paham nggak? Jadi effortnya dan apa ya, selain effortnya dan lingkungan teman-temannya itu pada sangat mendukung gitu loh. Tapi nggak tahu ya, tiap orang beda-beda sih. Cuman kalau zamanku dan teman-temanku merasakannya seperti itu gitu. Dan aku nggak tahu nih, di zamanmu suka surat-suratan nggak? Let's say katakanlah kamu suka sama teman sebangkumu atau ini surat-suratan nggak? Terus dilempar? Nggak. Kalau zaman aku kita surat-suratan. Gimana? Terus I love you. Di kertas. Di tengah-tengah tahu kan ada strapless, sobek tuh, tarik kerak, bagi dua, tulis, kamu lagi apa? Aku lagi ngerjain ini, diruak-ruak, lempar. Atau nggak dilempar, diminta tolong ke temen. Pasti. Betul nggak? Betul ya kan? Terus? Ya gitu, diiniin. Terus kalau aku mau nanya, kalau kamu di sekolah gabut, ngapain? Jalan-jalan. Di kelas? Jalan-jalan, enggak. Misalnya, sebentar maaf. Jadi kalau aku gabut nih, ya paling nggak jauh-jauh dari phone, HP, ya. Habis itu muter-muter kelas, gangguin orang, udah. Tahu nggak kalau zaman aku ngapain? Kita tanda tangan. Hah? Buku yang paling belakang. Iya. Kita bikin tanda tangan sendiri atau nggak tanda tangan orang? Full sampai belakangnya isinya tanda tangan. Kalau zaman aku di sekolah kadang-kadang pakai tip X, nulis-nulis di bangku. Tanda tangan kita lah, atau misalkan Cika love Baim tanggal serius, bener nggak Mas Yoga? zaman aku kayak gitu. Jadi aku nggak tahu ya, itu kan milenial, setiap orang beda-beda. Aku cewek-cewek kalau gabut tuh nulis tanda tangan. Terus di zaman aku juga dulu kita suka barter ini, binder. Oh, binder tahu aku. Tahu binder? Tahu. Yang nanti kita tulis biodata, terus gimana ya bentukannya, ya tau lah ya, binder. Folder tapi berbentuk buku. Iya, begitu. Terus kita suka tuker-tukeran yang lucu, nanti kita tuker-tukeran. Tahu. Zaman kalian masih melakukan? Aku binder digunakan untuk hal lain, kayak apa ya? Aku catat. Jadi satu materi gitu aku catat. Jebret, taruh binder. Tapi bukan hype kayak zamanku kan, kayak tuker-tukeran. Enggak, yang itu kan yang kayak ada di kertasnya tuh kayak ada gambar-gambar apa. Aku tahu. Itu suka kadang-kadang dijual-jualin tuh anak-anak. Waktu aku SD tapi ya, dijual-jualin kayak ini bindernya ada yang lebih bagus nih kertasnya, boleh nggak gue beli di harga 100 perak atau 200 gitu. Terus aku pengen tahu dong, Gen Z sekarang yang lagi hype apa, yang bikin aku shock dong. Dan kaget ya. Belum apa-apa udah kaget, sumpah demi Allah. Saya yakin banget mau tahu Gen Z sekarang. Apa? Untuk beberapa kalangan anak ya, kita yang hype itu sekarang lagi clubbing. Ya. Mungkin di zaman kakak mungkin ada, tapi untuk kebanyakan orang kan itu hanya untuk apa ya, orang-orang ekonomi ke atas. Betul, menengah ke atas. Iya, menengah ke atas. Tapi kita dari kalangan apa ya, finansialnya dari bawah pun bisa menggapai itu ya. Kalau zaman aku sih ya itu yang kamu bilang, clubbing tuh sesuatu hal yang bisa dilakukan ketika sudah memiliki keuangan yang mapan, atau orang tuanya tajir, atau orang tuanya punya sesuatu. Tapi yang aku salutnya dari Gen Z zamanmu ya, beda, soalnya Gen Z zamanku sama zamanmu beda. Tapi aku salut dari Gen Z zamanmu adalah kalian lebih gampang speak up. Jadi zamanku tuh jeleknya di zamanku itu orang-orangnya lebih kayak
gak gampang speak up, lebih banyak ada ketakutan gitu loh. Dipendam Mungkin sendiri ya. dipendam sendiri. Kalau zaman kalian, event itu mau atasan kalian, event itu mau guru kalian, ya kalau memang guru kalian salah, ya kalian berani mengoreksi tanpa menghina kan, kayak Bu maaf ya saya udah gini. Dan kebanyakan yang aku lihat Gen Z sekarang tuh udah berani berpendapat tanpa takut gitu. Kalau zaman kita tuh takut, kayak mau negor takut dimarahin, jadi lebih banyak mendemnya ketimbang speak up-nya. Jadi kalau mungkin zaman aku yang bisa speak up tuh bisa dikatakan hebat banget, tapi kalau zaman sekarang kalian tuh udah banyak yang pada speak up. Basic. Iya, menjadi selalu basic. Karena kan kita di sekolah tuh kan ada satu, mungkin di sekolah aku ya, kerucutnya ke di sekolah itu, ya aku ada yang namanya bebas berdemokrasi. Jadi tuh kita, misalnya ada satu sidang musyawarah, kita ditentukan kamu ada punya saran apa di sekolah. Apa kamu mau kritik apa di sekolah, dan itu masing-masing kelas itu wajib menyampaikan opininya dia. Kalau enggak, ya kamu nggak punya apa-apa, kelas kamu di close, kamu keluar dari sidang itu. Oh ya bagus sih, itu sih bagusnya. Dan ini satu lagi ya buat teman-teman basis, kan zaman sekarang anak millennials dan Gen Z itu berantem ya, kayak generasi gue yang paling terbaik gitu. Menurutku ada plus minusnya, mau di generasi milenial sama Gen Z gitu. Di sini kita tidak merendahkan generasi satu sama lain ya. No offense ya. Kita cuman bukan membandingkan, kita pengen tahu di zamanmu ada apa, di zamanku ada apa. Tapi balik lagi, di generasi manapun, mau generasi X, Y, Z atau generasi alpha apa, semuanya tuh ada plus minusnya. Betul kan? Jadi jangan nanti aku nggak mau di komen-komen ada yang wah ini nih gara-gara milenial nih, dasar lu milenial, dasar lu Gen Z pemalas gini. Nah gitu. Terus aku mau ngasih tahu di zamanku, kalian tahu power balance? Kamu tahu gelang power balance gak? Yang mana tuh? Gelang power balance. Masuk gitu? Bukan. Gelang namanya gelang power balance. Zaman aku tuh hype banget namanya gelang, namanya power balance. Nanti kamu bisa googling. Itu kemakan hoax yang zaman aku tuh termakan hoaxnya besar. Jadi kita pakai gelang namanya power balance. Iya. Katanya kalau pakai gelang itu kita mau berdiri pun bakalan seimbang. Mau kita gini-gini pun bakalan seimbang. Terus enggak? Dan harganya tuh zaman aku tuh mahal banget, kayak 200.000. Itu zamanku ya. 200.000? 200.000 di tahun 2011, 10, 98 lah. Terus? Dan orang-orang tuh pada beli. Terus? Itu hoax kan? Bener kan? Beli, harganya mahal, terus kita gini-giniin. Di depan tokonya nggak? Terus yang ori enggak. Yang ori tuh katanya bisa seimbang. Tapi? Kenyataannya juga enggak. Itu hoax di zaman milenial aku. Dusta terbesar. Habis itu? Jadi banyak orang, mohon maaf ya, dibego-begoin buat beli gelang yang namanya power balance supaya nanti kalau kita pakai gelang itu kita bakalan seimbang. Secara logika gelang emang bikin kita seimbang. Marketingnya keren itu, sumpah. Betul. Marketingnya keren. Terus orang-orang yang nggak mampu kayak aku ya belinya tuh KW-an. Terus teman-temanku yang tajir bilang gini, ya iyalah, maneh mah nggak akan bisa. Itu itu KW, gue dong aing ori. Tapi aku coba gini-gini juga dia tetap gak seimbang. Itu apaan sih? Baru tahu dah ada begituan. bener kan? Pernah viral nih. Iya. Iya, pernah viral. Tapi di zamanku, aku nggak tahu, mungkin tanyalah kakakmu kan seumuran aku kan. Pasti relate tuh yang namanya gelang power balance. Gelang bisa menyeimbang, keren. Itu marketing doang sih. Sebenarnya cuman gelang biasa. Aku nggak tahu itu kenapa orang bisa kemakan hoaxnya bisa seimbang gitu. Tapi kalau kemakan hoaxnya gimana tuh? Mikirnya gimana tuh? Kakak percaya kakak beli? Aku percayanya mistis. Mungkin ada jinnya. Ya Allah. Aduh, itu aku. Itu kuno banget ya? Jujur itu kuno banget. Kamu bisa googling deh, namanya gelang power balance itu, ya Allah. Ada nggak hoax zaman kamu nih yang kayak zaman aku gitu? Salah satunya kan aku ada tuh gelang power balance tuh. Apa ya hoaxnya? Hoax anak Gen Z sekarang nih. Hoax Gen Z sekarang tuh nggak ada sih Kak. Oh itu kemarin rupiah. Apa rupiah? Rupiah sampai 8.000. Ah? Kesalahan input di Google.
Jadi Oh, itu. kemarin iya itu yang itu rame. Tapi bukannya Gen Z aja kayaknya semua kalangan juga kena kan? Iya kan? Kakak aja kena. Aku kena. Salah. Berarti nggak ada Kak. Kita Gen Z kayak nggak ada apa-apa anjir. Iya karena Gen Z Apa? apa? Apaan sih Ren? Velocity mah tren nggak jelas. Itu tren hoax zaman Hoax. kalian. Informasi yang nggak tahu kebenarannya iya apa enggak. Iya, hoax. Tapi di zaman kalian. Kalau zaman aku kan gelang tuh. Atlantis di Indonesia. Kenapa emang? Nah, itu aku nggak tahu. Kenapa emang Atlantis? Nggak sih Kak, itu apa ya? Apa ya? Di lucu-lucuan aja Atlantis di Indonesia. Terus apa ya? Apalagi nggak ada sih Kak, jujur. Iya sih, karena anak Gen Z sekarang sudah melek informasi dan bisa membedakan mana itu yang benar sama yang enggak sih. Nah itu aku senengnya sama Gen Z tuh. Bisa plusnya, bisa menyaring. Zaman aku tuh kemakan hoax. Ada satu lagi. Apa? Kan zaman dulu kan belum ada sosial media, ya kan? Ini throwback lebih ke aku SMP sih, bukan SMA. Video-videonya masih 3GP, tahu nggak yang videonya 3GP, jadi kayak jelek banget gitu loh kualitasnya. Yang kayak burik seburik-buriknya, tahu nggak? Zaman dulu ada satu video, ada bilang ini anak gara-gara apa ini ke orang tuanya, apa namanya istilahnya? Bukan bandel, apa istilahnya? Durhaka sama orang tuanya, bentukannya jadi kayak gitu. Oh, ikan pari. Kayak ikan pari. Itu padahal ikan pari. Iya. Itu ikan pari. Kita tuh hampir anak milenial zaman aku itu hampir 100% percaya. Hampir ya. Terus ada backsoundnya lagu apa kayak pembacaan Quran gitu. Jadi orang tuh percaya kalau misalkan oh ini anak durhaka yang dikutuk jadi kayak ikan pari. Padahal itu ikan pari. Kita nggak tahu bentuk ikan parinya zaman itu. Padahal itu ikan pari yang lagi di videoin. 3GP tuh, zaman 3GP. Tapi kakak dulu makainya BlackBerry apa? SMA kelas 1 pakai BlackBerry. Oh, kamu tahu BlackBerry ya? Tahu. BlackBerry. Zaman dulu namanya ada istilah ping. Tahu ya? Ya, nggak terlalu jauh berarti kita. Aku pakai BlackBerry, tapi zaman aku tuh, kan aku SMA tuh masuk 2011 ya. Kamu usia berapa tuh 2011? Aku baru 4 tahun. Oh my god. Aku di SMA tuh kelas 1. Terus? Iya, aku masuk SMA 2011. Yang punya BlackBerry itu orang-orang yang mohon maaf ya, bukannya saya sombong, menengah ke atas. Jadi orang-orang yang mohon maaf ya, masih menengah ke bawah tuh pakai HP Nokia. HP lipat. HP lipat, Nokia atau Siemens. Ya HP-HP yang cuman satu warna gitu loh, yang kayak ya tahu lah ya. Tahu. Nah gitu, yang punya BlackBerry itu orang-orang yang bisa dikatakan middle to high, yang ya berada lah. Pada saat itu alhamdulillah rezekiku lagi ada ya. Jadi bisa menikmati yang namanya BlackBerry. Ya itu deh, BlackBerry waktu itu aku pakai BlackBerry waktu SMA. Kalau SD, SMP pakai HP Nokia yang jadul. Nah, kakak SD udah megang HP? Udah, SD kelas 5. Ya. Tahu kelas berapa? Aku megang HP SMP. Karena SD itu masih fokus ke Lego, Hot Wheels, dan berbagai hal lain. Soalnya zaman aku tuh udah punya HP karena kita aplikasinya sangat-sangat terbatas. Paling apa sih? SMS, game yang gak jelas. Kan zaman kamu kan dikasih HP takutnya menggoogling sesuatu yang berbahaya. Contoh mohon maaf ya, kayak pornografi, pembunuhan. Zaman aku tuh susah, gak bisa banget itu diakses. Susah banget diakses karena kan handphonenya masih terbatas. Paling internet pun jarang. Kita nggak pakai internet. Waktu aku pulsa. Waktu SMA iya udah ada kuota. Tapi waktu SMP dan SD itu pulsa. Tok pulsa. Jadi SMS-an. Bener nggak? Tok pulsa. Aja. Iya, SMS dulu juga. Berarti kalau cuma telepon dan SMS dong. Telepon dan SMS. Terus mencari sesuatu yang membuat bahagia deh. Ya kita membuat gini, kalau zaman nggak tahu ya milenial tiap orang beda-beda kan. Zaman aku tuh 95 96 tuh zaman transisi. Kita udah mengenal teknologi tapi permainan tradisionalnya masih tetap dijalankan. Ya kayak setiap sore mukanya masih kayak pakai bedakan yang bedak bayi, ya main karet, masih nggak ngerasain itu main karet, main SMA juga masih main karet. Masih, kalau aku masih ngelakuin main sepeda-sepedahan gitu. Tapi kita juga udah mulai masa transisi di mana kita udah mengenal yang namanya teknologi gitu. Jadi kalau zaman sekarang kan aku nggak tahu ya,
Zaman sekarang kan mungkin permainan kayak gitu udah jarang kan. Kayak karet lah atau main kayak kapur dilempar Apa gitu. yang ini? Congklak. Nah, congklak itu dia. Iya, bekel, BP. BP apa? BP-BP-an aku nggak tahu ya. BP-BP itu kayak Barbie-Barbian dari kertas. Oh. Ada yang di abang-abang. Yang di abang-abang. Terus main bubble yang ditiup gitu pakai sedotan. Nanti bisa di Oh, tahu. Ya itu aku tuh masih melakukan itu bahkan sampai SMA. Masih zaman transisi kalau aku tuh. Mungkin kalau kalian udah jarang. Jarang sih. Gitu. Sekarang kita bahas pendidikannya nih. Nah, ini yang paling seru nih, pendidikan zamanku sama zamanmu gimana? Oke, Kakak mulai. Aku dulu. Zaman aku dulu ada UN dan ada 8 paket. 8 paket apa? A, B, C, D, E, F, G, H. Oh. Jadi sekolah. kiri, kanan, depan, belakang itu akan beda semua soalnya. Kamu tahu UN, ujian nasional? UN. Zaman aku tuh 8 paket disebutnya. Jadi 1, 2. Ini misalnya misalnya Ibrahim dapat soal A, Kak Cika dapat soal B. bukan. Jadi setiap soal yang kita terima tuh akan beda sama paket yang B, yang C, yang D, yang E, dan sampai H. Jadi kita nggak bisa nyontek kiri, kanan, depan, belakang. Kalau mau nyontek ya harus paling belakang lagi. Dihitung lagi dari 8. Paham nggak? Paham. Tapi mungkin sebenarnya itu diacak sebenarnya. Mungkin ya. Jadi aku misalkan nih, misalkan kita sejajar nih. Nomor 1 apa jawabannya? Lah, kan gue beda sama lu soalnya. Aku misalkan nanya lagi sampingnya, nomor 2 jawabannya apa? Lah, kita beda. Jadi kiri, kanan, depan, belakang nggak bisa nyontek. Jadi udah ya udah. Betul tidak? Nah, shock kan? Nah itu, aku nggak tahu katanya isunya kalian akan diadakan UN lagi. Ya, semoga jangan sampai 8. Jangan sampai ke aku. Enggak sih Ren, kayaknya Ren. Enggak sih Ren. Itu, terus juga zamanku tuh harus nguasain, ada buku namanya Erpul. Erpul tuh singkatan apa ya? Erlangga Plus. Bukan, ada Erpul. Terus kita kayak harus punya kamus sendiri, kamus Erpul. Terus kita juga diiniin. Jadi dulu zaman aku SMA, SMP, kita harus punya peta. Dan kita harus ngapalin. Misalkan ini Mesir, ini Eropa, ini maksudnya ini Paris, ini apa gitu. Dan kita harus ngapalin. Wih, banget. Iya, betul. Terus juga kita juga bukan ngapalin presiden dan wakil presiden, menteri-menterinya. Loh. Betul, kita tuh harus ngapalin menteri-menterinya. Si nasionalis tuh. Nah itu, iya. Nah aku nggak tahu di zaman kalian sampai segitunya nggak? Nggak. Yang pertama, ada namanya kurikulum merdeka. Oke, ya. Katanya itu 90% dari anak-anak yang ikut kurikulum merdeka itu menyesal dengan diadakannya kurikulum merdeka. Karena kenapa apa? Tuh? Ada yang namanya P5K. Itu sebuah proyek, entah kita buat kayak pensi kecil-kecilan, presentasi, atau dagang. Jadi kakak tahu ini nggak istilah marketing, branding, satu lagi apa sih? Marketing, branding, pokoknya itu, 2 itu. Kita harus melakukan gimana cara kita marketing, gimana cara kita nge-branding, gimana cara kita wirausaha segala macam. Oh, dan nggak ada UN ya? Nggak ada, adanya US, ujian sekolah. Oh, sebenarnya mungkin ada plus minusnya ya, tapi minusnya ya kita jadi kayak kurang tahu ilmu pengetahuan nggak sih? Iya. Karena merdekanya itu. Iya, karena ya teorinya kurang Kak. Teorinya. Lebih ke prakteknya. Tuh Jundus. Itu mengapa? Karena banyak anak SMA tuh di press buat bisa ngomong di depan banyak orang. Iya, public speakingnya ya sekarang ya. Ya sih ada plus minusnya sih, ada bagusnya tapi ya kalau zaman aku tuh fokus secara teori. Bahkan kita ada punya Erpul. Apa ya Erpul singkatannya ya? Mau bisa googling deh, aku lupa. Buku tentang dunia, tentang bisa cari deh, aku agak lupa ya, tapi ada namanya Erpul. Terus kita harus punya peta sendiri. Bahkan aku tuh waktu SMA harus bawa globe, tahu globe nggak? Globe. Tahu. Terus yang pajangan bumi itu kan. Iya. Nanti ada tesnya diputer. Ini apa? Ini apa? Gitu. Kayak gitu, beneran. Geografis. Betul, kayak gitu. Lebih teori sih, karena kebetulan kan aku SMA ya, bukan SMK. Jadi ya teori. Ada plus minusnya sih sebenarnya. Terus juga kalian pernah disuruh ini nggak?
Apa? Bawa aritmatika. Aritmatika. Gak tahu aritmatika? Itu apa? Aritmatika nggak tahu. Matematika tahu? Tahu. Aritmatika tahu? Enggak. Nah dulu aku ada aritmatika. Aritmatika apa? Cara menghitung cepat. Jadi kayak ada sempoanya gitu. Oh. Gak diajarin? Enggak. Gak ada? Gak ada. Kalau dulu aku ada namanya aritmatika. Ada matematika dan ada aritmatika. Itu beda pelajaran nggak? Beda. Lah? Beda. Nggak, aku nggak tahu ya, tiap sekolah mungkin beda-beda ya, tapi zaman aku kayaknya beda deh. Iya, beda. Ada yang mungkin ada yang sama, disatuin sama matematika, ada yang berbeda. Kalian sempoa tahu? Semua tahu. Sempoa aritmatika tahu? Enggak ya berarti harus ini. Waduh. Terus aku mau nanya deh, Apa? kalian ada pelajaran tulis tegak bersambung nggak? SD ada. SD? Ada. SMP? SMP nggak ada. Udah nggak ada. Menghilang. SMA menghilang. Oh, nggak ada. SD berarti masih ada. Oh, berarti SMA. masih ada ya. Itu tulisannya harus bagus. Iya kan? Sit. Itu masih ada kesamaannya. Itu ada temen aku yang masih pakai tulisan itu kan sampai sekarang. Oh iya. Masih, catatannya bagus banget, fancy kelihatannya. Iya. Itu biar bagus. Tapi aku pengen nanya deh, menurutmu dengan diadakannya UN kembali dan kurikulum merdeka ditiadakan, menurut kamu gimana? Tergantung. Jadi kalau aku ngambil perspektifnya sebagai apa ya? Sebagai orang yang fokus buat kerja, itu enggak diadakan UN. Kita dari kemarin diajarin praktek, teori kurang. Kalau misalnya kakak yang ingin fokus ke apa namanya? Kayak ya pengen kuliah lagi segala macem, ya mungkin itu oke. Karena apa ya? Kan baik lagi kalau kita mau masuk universitas yang dia bilang nilai 6 lagi kan. Betul. Tapi kalau misalnya kita yang mau kerja, mau langsung kerja dan segala macam di luar dari yang namanya apa pendidikan formal, itu kayak enggak deh, kayaknya enggak banget. Jadi tergantung ya. Iya, tergantung nanti siapa si Gen Z ini mau lanjut kuliah atau mencari pengalaman. Tapi kalau misalkan kurikulumku diterapkan di zamanmu, apakah kamu agree atau enggak? Kayak misalkan bawa airpool, bawa globe, terus kita juga harus ngapalin menteri-menterinya, kayak gitu-gitu. Wait, Menurut lu gimana? Why? enggak, karena kan kita udah ada HP. Oh iya. Global buat apa? Kan ada Google Maps. Tapi kalau kalian ngelihat di TikTok ya, yang aku lihat ada bukan ini oknum ya, anak sekolah yang nggak tahu misalkan Eropa tuh apa nggak misalkan. Nah itu gimana? Kan, Menurut aku ya. Kan kamu bisa bilang tinggal googling HP. Ayo. Menurut aku ya, itu kan yang dites tuh general pengetahuan dia. Iya. Ya itu kayak dia nggak belajar tahu. Kalau misalnya dia nggak tahu Eropa itu apa. Iya, masalah disebutkan 3 negara Eropa, dia nyebutnya ada Jepang, terus ada Indonesia, emang ada yang bilang negara apa gitu, yang bukan di Eropa. Menurut kamu gimana? Apakah salah kurikulumnya atau apa anaknya aja yang? Anaknya aja. Anak Nanti di ini ya, di tut gitu. Tolong ya. Tolong ya, Tolong ya. tolong ya. Kalau menurut aku itu anaknya pure. Karena kan sebagai apa ya, kita murid, kita belajar. Tapi kalau lu nggak belajar ya sama aja, nggak bisa disalahin siapapun. Lebih kayak personal lu. Oh, kok gue aja nih, kok gue nggak tahu sih. Oh, oke. Berarti bukan salah kurikulumnya, berarti Bukan. itu emang orangnya berarti. Orangnya, siapa sih yang nyalin kurikulum? Siapa sih? Kalau anak kayak gitu nih nggak tahu bedanya Eropa, Asia dan Timur Tengah, dia nyalin kurikulum. Ya. Apa? Iya, ibu kota Jawa Timur apa? Ini aku tes deh. Ibu kota Jawa Barat. Jawa Barat. Aduh, tau lagi sih. Oh my god. Ibu kota Jawa Barat. Ibu kota enggak, ibu kota Jerman. Luar Indonesia. No, Indonesia dulu yang Indonesia. Apa? Ibu kota Jawa Barat. Jawa Barat itu ada Bandung. Ini. Sabar. Clue. Oh my god. Awal. B. Tempat Bandung, emangnya Bandung? Iya. Itu. Jawa Tengah. Diam. Jawa Tengah. Clue S apa? Enggak kasih clue, tebak aja. Jawa Tengah. Diam, jangan kasih tahu teman-teman. Jogja. Salah. Jogja tuh sendiri, Oh iya, provinsi sendiri. DIY. Apa ya? Apa ya? Wah, geografi. Ini basic loh. Nyerah? Enggak. Sabar. Jangan kasih tahu nyerah. Tengah ya. Tengah. Clue dong.
Depannya S, belakangnya S, diam, S, depannya S. Depannya S. Tugu Muda. Tugu Muda. Di daerah mana itu? Nggak tahu tuh Tugu Muda. Udah ya nyerah ya. Sabar, S. Terkenal dengan lumpianya. Semarang. Betul. Jawa Timur. Jawa Timur. Diam. Aduh. Wah, aku nggak tahu penempatannya, Kak. Ini basic banget. Jatim. Bonek. Tim bola tuh. Apa? Apa iya apa? Bonek apa sih? Diam ya. Kru diam, jangan kasih tahu kru. PSS. Apa Diam, kru di belakang jangan kasih tahu. Klub bolanya apa? Inisialnya apa? Klub bolanya. Sebut aja. Nggak tahu ya bonek. Bonek masa nggak tahu? Tebak aja sekali sebut. Dulu. Ya. Sekali sebut. Ayo, jadi kasih tahu. Timur. Iya, aku waktu SMP SD pun bahkan udah tahu loh. Ayo. Ikonnya apa? Ikon kotanya apa? Ikon kotanya. Terkenal. Ada Oh, Surabaya. Banten. Banten. Ah, dekat nih. Diam. Banten. Dekat nih. Yang di Jawa dulu deh, Banten. Banten, sabar. Banten. Kalian tahu? Diam, jadi kasih tahu. Apa? Itu apa? Ayo, kita. Ayo. Apa? S. Depannya S. S. Maju. Apa sih? Belakangnya depannya S, belakangnya G. Depannya S, belakangnya G. Serang. Betul, Oh, Serang. Serang. Oh, paham. Gak usah jauh-jauh ke luar negeri. Masalahnya kan susah, tahu nggak? Kita tuh Indonesia banyak kan provinsinya segala macam. Ada berapa? 24. 3 lebih dong sekarang dong. lebih. Nambah lagi. 38 tuh. Sebentar. Klarif. Indonesia adalah negara kepulauan. Itu yang buat susah kita menghafal geografi di Indonesia. Tapi minimal Jawa harusnya Jawa deh. Aku juga kalau Sumatera. Tadi kejawab semua kan? Iya, dibantu sama kru. Kalau aku tuh, hah? 38 nambah dulu 3 zaman aku 32. Bukannya 34 kan dulu? Zaman dulu aku 32. Nah. Terus nih satu lagi sebelum ini. Dulu ada negara yang masih kesatuan Indonesia dan di tahun 98 Zaman B.J. pecah. Habibie. Iya, apa? Negara apa sekarang? Timur. Betul. Asik. General, bro. Tadi general juga, bro. Apalagi Kak? Apalagi? Sebutkan wakil presiden ya. Oh. Salah satu aja. Ya. Kan banyak nih. Wakil presiden Soeharto. Muhammad Hatta. Soeharto. Bukan Soekarno. Oh. Soeharto. Satu aja. Siapa Ren? Gak, juga kru jangan ngasih tahu. Satu. Soeharto banyak ya. Banyak, dia kan 32 tahun tuh memimpin Indonesia. Tapi satu aja wakilnya. Zaman aku sekolah aku nginget loh itu. Ah, tuh. Diajarin loh. Anjir. Pelajaran Orde Baru tuh siapa? Satu aja, nggak usah sebut banyak deh, satu. Siapa? Siapa? Clue. Yang kamu sebut tadi. Hatta. No, tadi sempat kamu sebut. Siapa tadi aku sempat sebut apa? Tadi sempat sebut tokohnya udah disebut. Betul nggak? Sempat sebut tuh tokohnya. Ada yang lagi rame. Muhammad Hatta. Purnawirawan. Salah. Prabowo. Enggak, Prabowo bukan. Wakil Soeharto. Wakil Satu Soeharto. aja. Tuh. Demasif. Gue pedemang. Petualangan Demasif, halte petualangan Demasif. Budi Utomo. Bukan. Tadi udah kamu sebut. Apa? Clue dong, biar inget lagi. Yang tadi yang aku bilang di tahun 98 di eranya siapa kamu sebut tuh? Eranya Orde Baru. Oh, salah, tadi sebut orang. Emang iya? Lihat aja nanti replaynya. Oh iya, gue sebut orang. Sebut orang, B.J. Habibie. B.J. Habibie. Oh iya. Ada lagi, Tri Sutisno.
Terus ada Sultan Hamengkubuwono. Hamengkubuwono tuh. Iya. Hamengkubuwono ke-6 atau keberapa gitu. Oh iya, apa Hamengkubuwono? Hamengkubuwono. Nah itu. Dia nggak mau ikut. Apa tuh yang kemarin tuh? Yang wajib militer untuk kepala daerah? Hamengkubuwono atau Hamengkubuwono. Trisutisno? Hamengkubuwono anak Tuh. Presiden kelima Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, Gus Dur, Megawati. Iya. Adiknya Megawati siapa yang paling bungsu? Aduh, nih masuk ke keluarga Soekarno nih. Ini juga terkenal dan dia musisi, bisa dikatakan seniman. Ya apa kak? Iya. Tahu nggak Mas? Ini Siapa? basic loh. Seniman. Satu-satunya anak Soekarno yang terjun di dunia seniman. Cewek cowok? Cowok. Yang Anak botak bungsu. itu Kan. Anak bungsunya Soekarno. Maksudnya anak bungsunya dari keluarganya Megawati ya, mamahnya Fatmawati. Anaknya dari Fatmawati yang paling bungsu dan satu-satunya yang tidak ikut politik. Aduh. Terjun ke dunia seni. Aduh. Seninya apa? Musik. Tari musik. Tari musik. Iya. Siapa? Googling ya. Siapa nih? Guru Soekarno Putra. Guru Soekarno Putra. Nggak tahu ya? Nggak tahu. Kok mukanya Ini udah berapa menit, Mas? berapa tuh? Betul. Tinggal closing aja kalau udah. Tar dulu. Lalu masih banyak. Masih banyak nih, kita ngomongin pendidikan. Nih, tapi kata kakak nih. Kita kan diajarin yang namanya public speaking dan macem-macem. Pasti ada plus minus dong. Terus ada yang nggak bisa praktekin public speaking itu. Menurut kakak, ini salahnya? Menurut kakak ada yang kurang nggak dari kurikulumnya atau ada yang kurang nggak dari orangnya? Sebenarnya kalau menurutku ya, ini menurutku pribadi ya, tiap orang mungkin beda-beda. Menurutku public speaking tuh bisa dibelajar tanpa kurikulum. Terus? Bisa gini. Menurutku ya, yang harus ada di kurikulum tuh ya, itulah pendidikan basic, pendidikan dasar, dan pendidikan yang akan menunjang untuk kuliah. Tapi kalau public speaking itu bisa diajar tanpa harus ada kurikulum. Sekarang aku tanya, kamu tahu salesman? Sales. Menurut kamu dia sekolah nggak? Sekolah sales nggak? No. Enggak. Dia apa? Latihan sendiri. Public speaking tuh bisa belajar tanpa harus les. Oke. Aku pun nggak. Oke, aku kuliah jurnalistik communication ya. Diajarin, tapi aku bisa public speaking bukan karena itu. Tapi karena belajar sendiri. Ya dengan modal kamu nonton YouTube, dengan kaca, atau kamu ngobrol gini deh. Latihannya banyak orang, kita ngobrol depan banyak orang. Ngobrol depan banyak orang. Iya kayak gitu. Jadi nggak perlu, menurutku ya, nggak perlu harus berdasarkan kurikulum. Malah yang harus ada di kurikulum tuh yang pendidikan basic kayak tadi gitu loh. Itu kan ilmu basic ya. Kayak siapa wali kota lagi, kayak presiden, wakil presiden, hal-hal yang dari basic dulu sampai yang menunjang untuk ke penjurusan. Misalkan kayak dia mau sekolah matematika terapan ya, itu yang harus diapinnya gitu. Kayak gitu sih menurutku ya, tapi mungkin pendapat kamu atau teman-teman yang lain bisa berbeda. Karena public speaking tuh menurutku nggak perlu harus sekolah. Yang penting kitanya mau belajar aja. Yang harus sekolah tuh kedokteran, wajib. Hukum, wajib. Ya kan? Kalau dokter nggak ada sekolah, cuman ini doang belajar asal ya, mati tuh orang, meninggal maksudnya. Ngorek Ya kan? Obat. Betul. Sendiri. Hukum juga itu yang harus sekolah tuh kedokteran, hukum, terus dosen. Iya kan? Oke. Nah, tapi kalau public speaking menurutku nggak perlu. Banyak kok orang yang bisa ngomong tanpa harus sekolah. Public speakingnya bagus tanpa harus tergantung kurikulum, tanpa sekolah. Setuju nggak? Setuju. Ya. Approve. Ada lagi mengenai lifestyle dan pendidikan di zamanku dan zamanmu? Menurut kakak, literasi penting nggak? Tergantung. Nih, kalau menurutku ya literasi di zaman aku tuh ada kepake enggaknya. Tapi kalau menurut di zamanku, literasi zaman sekarang karena anak Gen Z sekarang lebih apa ya? Istilahnya lebih apa? Suka lupa. Apa? Anak Gen Z sekarang lebih apa? Vokal. Lebih vokal.
menurutku lebih cocok kepake untuk zaman kalian sih. Tapi ya untuk zaman aku sama zaman kalian literasi emang penting sih. Kalau menurutmu? Aku sangat penting. Penting sih, apalagi di zaman kalian sih. Kenapa alasannya? Karena ada satu statement dari satu orang, ya ini dari lingkungan aku ya, bilang gini, lu nggak baca, lu nggak bisa dapet apa yang lu mau. Ya misalnya lu mau ngomong, lu nggak punya kosakata, iya, lu betul, mau ngomong apa? Betul. Itu yang penting. Apalagi anak sekarang kan orangnya gampang speak up ya. Ya. Kalau bacot kan, ya kalau nggak ada literasinya kacau. Ya, gitu. Bener nggak sih? Cuman ya sebenarnya semua generasi juga memang perlu literasi. Perlu kan? Perlu. Bukan hanya di generasi milenial, Gen Z dan baby boomer saja, emang semua manusia juga butuh. Apalagi untuk kalian yang lebih berani speak up ya, lebih berani speak up lah gitu. Dikit-dikit apalagi ngebacot. Ada lagi Dikit-dikit ngebacot. Oh ya Kak, di zaman dulu kan katanya bisa dibilang zaman kerasnya pendidikan ya. Habis itu aku pernah diceritain sama kakak aku tuh, gua dulu SMA nih nggak nurut sama guru gua, digeplak tangan gue. Betul. Itu gimana cerita itu? Mungkin yang segenerasi aku relate ya. Kalau zaman aku tuh dulu tuh, kamu tahu penggaris yang gede? Tahu. Itu dipukul tangannya, plak. Penggaris yang besar tuh yang buat ini di papan tulis, dipukul tangannya pakai tangan kita, pak, atau enggak pakai di ke tangan atau enggak ke kepala, atau kertas diruwek-ruwek. Ujianku jelek nih, diruwek-ruwek sama dia dilempar ke muka. Dan kita tuh enggak sakit hati ya, wajar. Tapi kita enggak ngadu ke orang tua. Kenapa kira-kira? Karena kita tahu itu salah. Itu salah di kita. Kalau zamanku, aku nggak tahu ya di zaman sekarang seperti apa. Kecuali mungkin kalau udah penyiksaan ya, ditonjok, dipukul sampai memar, berdarah, itu kan udah beda case ya. Nah itu memang harus ini. Tapi kalau kayak dipukul yang cuma nyeri bentar dan iniin, dan aku tuh malah kalau ngadu ke orang tuaku tidak pro ke aku, tapi pro ke gurunya. Gitu kayak, mama aku kertasku dirobek-robek, nilainya jelek, ya siapa suruh nilainya jelek? Gitu, bukan kayak kasihan anakku ntar mama ke sekolah, enggak. Makanya lebih baik aku tahu kalau aku ngadu ke orang tuaku juga bakalan pro ke guruku, selama itu bukan kekerasan fisik yang sampai berdarah-darah ya. Kayak mama kertas ujianku dirobek-robek, dilempar ke muka, ya siapa suruh nilai lo jelek, siapa suruh maneh nilainya jelek, digituin lah kalau bahasa Sunda gitu. Ya guru lo ngelakuin kayak gitu ya wajar, elunya nilainya jelek. Kalau nilai lu bagus juga nggak akan tuh dirobek tuh, malah dibela gurunya. Jadi percuma aku ngadu ke orang tua juga. Dan menurut kita di zaman aku tuh itu kayak hal yang biasa. Jadi bukan hal yang menyakitkan, kayak dipukul pakai penggaris, dilemparin pakai kapur. Terus kalau kukunya panjang dicubitin sampai perih. Dan itu hal yang ya udah, itu emang konsekuensi kita di sekolah. Nah, bener, tapi mungkin kebanyakan kayak gitu sih zaman aku. Mungkin zaman millennials yang kayak kelahiran 80 tuh lebih keras lagi. Itu lebih keras lagi. Mungkin ya, karena aku nanya sama temen-temenku yang kelahiran 85, 86, itu jauh lebih keras lagi daripada aku. Lebih militer lagi didikannya. Gitu. Makanya banyak yang tawuran kan. Iya. Ribut di mana-mana. Iya. Zaman dulu orang tawuran banyak karena dididik keras. Tapi sebenarnya ada plus minusnya sih. Plusnya ya kalau kita dididik keras terus, kita akan meneruskan kekerasan kita itu ke generasi yang lain kan. Tapi kalau terlalu weak, ya kita juga kayak salah juga sih kalau terlalu lemah gitu loh. Kayak nggak ada power atau nggak punya mental baja gitu ya. Harus in the middle lah, harus di tengah-tengah. Kapan kita harus keras, guru kita kapan harus keras, kapan harus lembut gitu. Setuju nggak? Setuju. Ini kalau di zamanmu gimana? Guru-guru pada sebarbar itu nggak? Nggak. Kalau guru-guru kayak gitu disebutnya violent teacher. Guru yang violent teacher. Oh my god. Jadi disebut violent Kak kalau kayak gitu. Misalnya kamu rambutnya panjang ditarik dikit, violent. Ibu kok kayak gini sih Bu? Saya kan rambutnya panjang begini. Nah, alibinya. Habis itu ada lagi ditegur secara langsung, to the point, straight to the point pada saat dia melakukan hal yang tidak boleh seharusnya dilakukan. Misalnya naikin kaki ke gini duduknya di bangku. Kamu ngapain kayak gitu? Nggak sopan tau. Lah. Kalau di swasta mereka bilangnya gini. Saya bayar Bu sekolah. Tapi kalau di negeri
Emang salah Bu? Emang ini mengganggu pelajaran kita? Nah ya, ada plus minusnya yang ku bilang. Mungkin ada benernya tapi Ada salahnya? ada salahnya. Itu ada salahnya bagaimanapun, itu tidak sopan kan. Ya berbeda, itu sih itu yang agak berbedanya. Vokalis negatifnya mereka tuh kayak gini. Iya, kok mereka mampu membantah apapun. Betul. Kalau hal yang itu benar, itu diperlukan membantah tuh kayak gitu. Tapi kalau yang itunya salah, itu salah. Melakukan hal yang kayak gitu. Kalau aku kayak gini aja dipelototin sama guruku langsung takut ciut. Ya ampun, teman-temanku, aku tidak pernah sih, teman-temanku yang cowok itu diguntingnya tuh kayak sama guru tuh ngasal aja, kayak gak ada pola, gak ada ini. Ya udah, kita teman-teman cowokku ya harus terima. No hairstyles ya. Iya, betul, dan harus terima. Dan orang tua kita juga nggak yang ih kasihan anakku, kayak udahlah, salah lo, udah botakin aja sekalian gitu. Kayak ya gimana ya, mungkin berbeda kali ya di zamannya. Aku juga nggak ngerti kenapa di zaman Gen Z sekarang dan zaman millennials aku tuh pola didik guru tuh berbeda banget gitu. Itu yang aku pertanyakan, kenapa guru sekarang agak lebih takut sama muridnya ketimbang kita dulu benar-benar takut sama guru kita. Nah itu dia. Nah itu kenapa ya kira-kira ya? Lapor polisi, dikit-dikit lapor polisi, dikit-dikit lapor polisi. Tapi Kak, menurut Kakak, zaman Kakak orang tua ya, kita masuk orang tua nih, kita kan Gen Z sama milenial beda cara ngedidik orang tuanya. Betul. Tapi kalau Gen Z, aku ya, terutama aku tuh masih kayak disebutnya OG lah cara ngedidik Abi sama Umi aku. Yang Abi itu keras, kalau Umi itu lebih ke pendinginan. Jadi pemanasan, pendinginan. Terus kamu salah. Ada satu ketika Abi aku ngedidik kayak gini. Aku pengen beli mainan di saat itu. Aku maksa banget, manusia paling batu jadi manusia paling batu. Terus itu, nggak mau, Abi nggak mau beliin. Udah aku ngambek dong, aku marah-marah segala macam, crash out, burnout segala macam. Terus itu pada jam 5 pagi aku dibangunin. Mau ikut nggak? Mana? Udah ikut aja. Di saat itu dibawa nih, dan aku bring mainan yang kebanggaan aku bawa, sampailah ke panti asuhan. Mereka lagi pada selesai sholat subuh, segala macam, melakukan aktivitas, beresin kamar, baju segala macam. Aku masuk tuh, aku ditinggalin, benar dilepas. Lu pergi sono dulu, lu coba ke sono main sama nih anak panti. Dan Abi aku tuh malah ke ruangan lain, ke orang-orang panti itu. Di situ aku mikir kan, aku langsung dipraktekin nih, jebret. Ditanya tuh sama anak panti, itu apa? Dan mainan yang aku bawa, itu apa? Ini mainan, mau? Nih, aku ajak main kan. Mereka seumuran aku pada saat itu, aku masih kelas 4 sampai 3 atau 4 SD gitu. Masih batu-batunya kan. Habis itu, masuk tuh, selesai. Udah main, terus ditanya, jadi udah paham? Masih mau minta mainan maksa lagi? Enggak, Abi. Udah kok. Mereka kasihan ya. Dan itu salah satu cara mendidik paling baik menurut aku. Langsung terjun ke lapangan, gimana tahu rasanya dunia, gimana tahu rasanya penderitaan, dikasih tahu. Nggak semua orang bisa kayak kamu. Gitu loh, kamu harus mikir. Tapi menurutku, didikan orang tuamu tuh menurutku ya, correct me if I'm wrong, tidak ada relate-nya dengan generasi manapun. Karena itu tergantung didikan orang tua kita, paham nggak? Jadi misalkan nih, orang tua kamu ngedidiknya seperti itu, belum tentu di generasi aku tuh kayak gitu. Karena itu bukan generasi. Paham nggak? Bukan efek generasi, tapi itu emang keluarga kitanya. Turunan, misalkan nenek kamu mendidiknya keras, nurunin ke bapak kamu, nurunin ke kamu, nanti nurunin ke anakmu, itu karena dari keluarga, bukan dari generasi. Tapi kalau generasi? Menurutku nggak, gimana ya, berbeda-beda. Ini menurut pendapatku ya, karena dari zamanku juga keluarganya, ada yang satu di keluarganya disayang banget. Ada yang aku semi keras, aku juga semi militer, ada yang militer banget. Di generasi kalian juga ada kan, ada keluarganya yang penyayang banget. Aku merasa itu tidak ada sangkut pautnya dengan generasi millennials, Gen Z, baby boomers. Itu ya emang keluarga kita yang dari atas mendidiknya turun temurun. Berarti itu cara mendidik itu bukan secara lintas generasi, berarti lintas keluarga. Betul, lintas keluarga. Cuman mungkin ada kebantunya karena zaman kalian kan sekarang udah canggih ya, teknologi sudah berkembang. Azan, udah berapa menit sih? Kalau udah ini mau udah aja nggak? Sejam kali. Oh iya, kali ini sejam.
Orang dari maghrib sampai isya. Oh iya. Maghrib lewat 20 tadi mulai. Ya udah abis ini kita selesai ngobrol Ya. tadi, kita closing. Emang tembus ya? Sejam lah ini 77 menit, kita tinggal 22 menit. 55 lah. 55 menit. Coba ibu kota Sulawesi Utara apa? Di Reno sama ini, diam, jangan googling. Sulawesi Utara. Sulawesi Utara, Reno apa? Ini dulu dah. Dulu. Sulawesi Utara. Dari M. Mas Yoga tahu kan? Maluku. Maluku mana? Dari M. Iya M. Medan Sumatera. Medan Sumatera Utara. Minang apa? Minang tuh Sumatera, Sulawesi Utara. Sulawesi Utara, tahu nggak Sulawesi? Di mana? Tahu Sulawesi? Yang bentuknya huruf kayak apa? Pulaunya? Huruf R. Huruf K. Aduh. Huruf K. Oh my god. Itu R tahu kan gini? K tahu? Kayak R huruf K tahu. ya? Itu yang dekat sama Papua. Yang dekat sama Maluku. Samping, iya sampingnya. Sampingnya antara Maluku dan Kalimantan, di tengah-tengahnya. Sulawesi Utara. Oh, Dayak Kalimantan. Dayak itu Depannya M. M. Belakangnya O. belakangnya O. 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 Lu tahu Mas Yoga? Apaan, Mas? Apa? Sulawesi Utara. Depannya M, belakangnya O. Tengah-tengah. Panjang banget ya beda. Ya. Hah? Aku kan turunan half. Aku kan half. Sunda dan satunya. Manado. Iya. Oh my god. Ren ah. Tahu gue tuh tadi gue nyebut Manado. Iya. Ibu kota, betul sama. Ibu kota Sumatera Barat. Bahasa daerah. Betul. Lagu-lagunya juga lagu-lagu Jawa, lagu Sunda, lagu-lagu kebangsaan kayak Papua. Kalian diajarin nggak waktu sekolah? SD Lagu mungkin. nasional. SMP, SMA, aku masih loh. SMP udah fokus ke materi. Sejarah masih. Sejarah masuk ke PKN. Iya PK. Kamu bisa sejarah sendiri PKN. Sendiri, iya betul. Tapi di SMP dia bisa lagi. Oh ya, beda. Sejarah sih. beda sama PKN beda. Sejarahnya dari zaman apa? Eh. Disebutnya tuh tiga itu. Nggak tahu lah. Sulawesi Selatan apa? Sulawesi Selatan. Clue. Coto. Soto, Lamongan. Coto. Coto. SM. Makassar. Makassar. Gak tahu kan? Terus apa lagi ya? Sumatera deh, Sumatera Utara. Sumut tuh. Sumut. Medan. Salah. Utara tuh ke atas ya? Utara atas. Aceh dong. Aceh mana sendiri kan ya? Iya. Aceh. Aceh mah sendiri kan? Provinsi sendiri sama kayak Jogja. Aceh itu provinsi. Nangro Aceh Darussalam provinsi sendiri. Manado, Aceh, Jogja. Jakarta. Daerah istimewa tuh. Clue. Badai Astagfirullah, bentar. Tuhan telah Sumatera Barat. Tadi aku bilang utara ya? Iya, utara. Aku lupa lagi utara. Barat tahu. Lampung deh apa? Lampung memang beda. Lampung apa? Ada ibu kotanya? Ibu kota Lampung. Lampung. Bandar Lampung. Betul. Mau pulang ya? Dadah. Bentar, aku mau nanya. Ibu kota, diam. Matiin, Cok. Ibu kota Jawa Barat. Betul. Ibu kota Jawa. Boleh pulang. Sini. Lu udah berhasil dia. Ya, boleh pulang.
Ibu kota Banten. Serang. Betul. Ibu kota Kalimantan Kak, Kalimantan. Mereka nggak tahu. Pada balik. Dadah. Jadi matiin nggak sih, Ren? Boleh. Belum selesai, belum closing. Belum closing, habis itu closing udahan. Tuhan telah berlalu, salahkah ku menuntut mesra tiap tahun Ibu kota Kalimantan. Kalimantan mana dulu? Kalimantan Barat. Ayo apa? Apa ayo? Gorontalo. Gorontalo kan Gorontalo kan di Sulawesi Utara. Dayak lah. Dayak tuh bukan provinsi. Dayak suku. Reno. Reno. Ayo apa coba? Closing yuk. Jangan mati kocak pada matiin. Ayo closing Kak. Nanti lanjut. Ayo. Kak. Tadi mana? Tadi sampai mana kan? Lupa kan? Provinsi. Bukan tadi sampai lintas keluarga sama lintas. Emang iya? Iya. Sudah lewat kali. Maju dikit. Sulawesi Utara. Iya benar itu. Sampai situ terakhir. Bukan lintas itu. Tapi karena turun-temurun kan. Oke, Terus aku bilang lagi. Tapi ada membantu juga kan generasi kalian kan teknologi udah maju. Orang-orang bisa searching jadi parenting yang baik gitu loh. Oke. Iya, dari situ. Dah, lanjut. Berarti Kakak yang ngomong. Ya. Tadi keluarga dulu, Kak dulu dari keluarga. Itu yang tadi. Ya, lintas jadi keluarga. intinya itu dari lintas keluarga kan. Dan tapi ada pengaruhnya sedikit sih menurutku. Apa? Komat. Nanggung. Bocor ntar. Sialan dia. Aduh, aku besok masih kegiatan lagi. Terus zaman aku dulu ya, teleponan ada ringtone-nya, tahu? Tahu. Zaman kalian ngerasain gak kan? WA kan teleponan kan? Tapi kan ada yang masih mau merasakan vibe-nya ada ring Oh beda. iya. Tapi udah jarang sekarang. Ada ring Samsung. Kalian udah izin orang tua kalian belum? Ada salam. Ada salam Reno dari yang ono. Dari Q I L A. Ih, Ngap. enggak aku videoin ada. Videoin. Videoin ada. Terus kata dia salam ya dari aku gitu. Aku bilang pacarnya lagi. Iya. Orang dia bilang, makasih Kak. Ya Allah Kak, terima kasih Kak. Dia berterima kasih. Dia udah kepengen dari lama. Ayo closing. Berarti mau main dia. Cie, ajaklah, masa aku didiemin. Lanjut dulu, closing dulu terakhir. Sabar. Berarti kan Kak, berarti tadi kan itu bukan lintas generasi, berarti lintas keluarga. Cara betul. mendidik yang kayak gitu tuh dari keluarga. Tapi Menurutku ya. Terus Tapi ada kaitannya dan efeknya mungkin dari generasi, karena di generasi kalian kan udah melek teknologi, di mana kita bisa searching gimana caranya menjadi seorang orang tua yang baik, gimana caranya mendidik anak lebih mudah kan. Kalau zaman aku dan orang tuaku kan, mungkin orang tuamu juga sama, ya gitu. Jadi mungkin gini, orang tuamu kan generasi lama ya, generasi mungkin sebelum milenial kan. Berarti dia tahu pendidikannya kan dari nenekmu kan. Itu yang dia ajarin ke kamu juga, ke kakak-kakakmu. Jadi bukan generasi, paham kan? Dan kakakmu dan kamu kan generasinya berbeda, tapi didikannya sama kan. Nah itu. Mungkin kalau kamu suatu saat jadi orang tua mempengaruhi generasi, tapi untuk sekarang yang tergantung orang tua kita, lintas orang tua kita. Oke. Iya kan? Oke. Gitu. Seru ya ngobrol-ngobrol sama anak SMA yang asli, ini yang palsu. Tapi saya juga dulu pernah sekolah ya, 12 tahun yang lalu. 13 tahun yang lalu. Kakak umur berapa? 29. 11 tahun yang lalu kalau kelas 3. Tapi lulusan. Mungkin segini saja dari perbincangan kita malam hari ini. Tapi kalian mungkin nontonnya bisa pagi, bisa siang, bisa sore, bisa malam. Bisa maghrib, bisa subuh. Bisa itu. Nah pokoknya itu. Dimanapun kalian berada, kapanpun kalian menonton ini, saya Muhammad Novel dan kakak
Cikita. Dan jangan lupa like, comment, subscribe karena basis ini adalah konten yang sangat menarik buat anak-anak gaul, anak-anak SMA mau lintas kini dan lintas sekarang. Pokoknya jangan lupa subscribe and like and share, you know. Subrek, woi, subrek. Terima kasih sudah mengundang saya sebagai bintang Sama-sama. tamu yang udah Sama-sama. jadi SMA dulunya. Oke. Thank you, bye-bye. See you. Sampai jumpa ke tidak sengajaan selanjutnya. Dadah.